warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan kenikmatan kesehatan dan juga kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Madinah yang kita cintai ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajarannya sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kelak kita yang hadir di Masjid Al-Madinah ini tergolong umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, untuk pada pagi hari ini yang berkesempatan untuk memberikan kajian yaitu Bapak Ustadz Ali Ahmed. Kebetulan beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, dan nanti sampai waktu suruh di akhir sesi para jamaah bisa menanyakan sesuatu yang kurang jelas atau menambahkan di akhir sesi nanti. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Ustadz Ali Ahmed kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Bapak-bapak jemaah Masjid Al-Madinah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita kenikmatan, kesempatan memanfaatkan keimanan kita, keislaman kita untuk memenuhi panggilan Allah, bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan segala keutamaan yang ada. Kemudian kita lanjutkan dengan bersama-sama bertalabul ilmi, mengaji dan mengkaji ayat-ayat qauliyah Al-Quranul Karim, yang insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pada surat Al-Fajr. Semoga semua apa yang kita lakukan di pagi hari ini bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, di samping pahala yang berlimpah ketika seseorang bisa berthalabul ilmi,
di mana jika ada sebuah majelis di situ dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an, maka berdatanganlah para malaikat yang senantiasa berdoa kepada Allah terhadap orang-orang yang senantiasa mempelajari ayat-ayat suci Al-Qur'an. Salawat dan salam kita curahkan pada junjungan Nabi kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang selama 23 tahun terakhir di masa hidupnya untuk mengemban sebuah risalah, menyampaikan wahyu yang diturunkan selama 23 tahun, yang semuanya itu demi ummati, yang mana kecintaan Rasulullah terhadap umatnya sungguh besar sekali. Pertanyaannya, bagaimana besarnya kecintaan kita kepada Rasulullah? Ya. Kita buktikan bahwasanya kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Rasulullah, yaitu ummati ketika beliau hendak dicabut nyawanya. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW di yaumil akhir nanti. Karena itu yang diharapkan oleh umat Islam, dan sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah, salah satunya adalah kita berthalabul ilmi, mempelajari dua warisan yang Rasulullah berikan kepada kita. Para nabi tidak mewarisi harta, para nabi mewarisi ilmu, dan Rasulullah mewarisi Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga kita diberikan kesempatan untuk senantiasa mempelajari, mengkaji dan mengaji apa yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Amin. Bapak-bapak, insyaallah kita akan melanjutkan pada pembahasan di surat Al-Fajr. Dan saya mohon maaf ya, Pak Jumhadi, mungkin minggu kemarin saya tidak bisa hadir, dan alhamdulillah masih ada minggu kelima, minggu pamungkas, dan alhamdulillah Allah memberikan kesempatan pada saya untuk bisa bersilaturahmi, ya, karena mungkin bapak-bapak sudah mengetahui sebagian besar mungkin saya sholat jamaahnya di Darussalam, ya, di Masjid Darussalam. Keseharian saya di sana, dan mungkin bisa bersilaturahmi hanya sebulan sekali di Masjid Al-Madinah ini. Namun dari sedikitnya ini kita bisa menjalin hubungan silaturahmi. Saya teringat dengan sebuah walam itu asar atau hadis, silaturahminya seorang muslim kepada seorang muslim yang lain karena kecintaannya, ya, kecintaan terhadap saudaranya, itu pahalanya melebihi pahala orang yang sedang itikaf di Masjid bukan Masjid Al-Madinah, ya, Masjid Madinah Nabawi, ya, Masjid Al-Nawawi, ya, masjid di Madinah, Masjid Rasulullah selama 1 bulan, ya. Selama satu bulan. Ini subhanallah. Ini oleh-oleh saya dari minggu kemarin, ya. Itu walam, ini belum saya cek apa ini hadis atau perkataan. Wallahualam, mungkin Ustadz Ali lebih tahu. Itu pahalanya subhanallah, sama melebihi dari seorang yang itikaf selama 1 bulan di Masjid An-Nabawi, ya. Masjid bukan Masjid Al-Madinah, ya, Masjid Madinah, Masjid Al-Madinah. Ya subhanallah. Semoga ini silaturahmi ini bisa mengeratkan tali ukhuwah kita. Bapak-bapak, kita lanjutkan pembahasan kita di surat Al-Fajr, insyaallah. Dan saya juga mohon maaf nggak bisa buat ini fotokopian, ya, fotokopian untuk Bapak jadi pegangan dalam pembahasan di pagi hari ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir suratul Fajr wa hiya makkiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي Sallallahu alaihi wal fajr demi waktu fajar walayalin 'ashr demi malam yang 10 wasyaf'i wal watr demi yang ganjil dan yang genap demi yang genap dan yang ganjil wal laili idza yas demi malam yang yas berlalu hal fi dzalika qasamul lidhi. Bukankah yang demikian itu terdapat sumpah lidhikr bagi orang-orang yang berakal. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah kalian melihat bagaimana Tuhanmu memperlakukan orang-orang kaum 'Ad? Iram dzatil imad. Kota Iram dzatil imad yang memiliki bangunan-bangunan tinggi, tiang-tiang yang tinggi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang tidak pernah diciptakan seperti bangunan tersebut fil bilad, di negeri yang lain. Wasamud alladziina jabus sakhra bil wad, dan kaum Samud yang memahat jabus sakhra, memahat batu-batu ya, bil wad, di lembah-lembah. Wa fir'auna dzil autad, dan Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak atau pasukan-pasukan. Alladzina taghaw fil bilad, yang melampaui batas, berbuat melampaui batas fil bilad, di negerinya. Fa aktsaru fihal fasad, dan banyak melakukan kerusakan di dalam negeri tersebut. Wa sabba alaihim rabbuka sautu adzab, maka Tuhanmu menimpakan kepada mereka sautu adzab, cemeti azab. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu labil mirsad, benar-benar mengawasi. Insyaallah ini mungkin yang insyaallah akan kita bahas di pagi hari ini ya.
Surat Al-Fajr adalah surat Makkiyah. Apabila kita berbicara surat Makkiyah, maka kita akan berkaitan dengan surat-surat yang ada hubungannya dengan akidah. Dan yang diajak bicara atau mukhatabnya atau yang dituju dari ayat tersebut adalah kaum Quraisy, penduduk kota Mekah. Ya, penduduk kota Mekah. Jadi surat Al-Fajr ini diperuntukkan bagi kaum Quraisy. Ya. Bagi kaum Quraisy yang saat itu melakukan banyak penyimpangan, melakukan kesyirikan. Apakah mereka tidak mengenal Allah? Mereka sangat mengenal Allah. Ya. Mereka sangat mengenal Allah, tapi mereka menyekutukan. Ya. Nah, makanya banyak sekali ayat-ayat yang terkait dengan surat Makkiyah itu terkait dengan keimanan, dengan azab, dengan kisah-kisah orang terdahulu yang dibinasakan. Ya, yang dibinasakan. Nah, tadi kita baca juga ada kaum Ad, kaum Samud dan Fir'aun. Ya. Di surat Yasin juga disebutkan terkait dengan Nabi Nuh. Dan kisah-kisah ini apalagi yang terkait dengan bangsa Arab. Ya, bangsa Arab. Orang Arab, ya, terutama orang Quraisy tidak lebih hebat dibandingkan dengan kaum Ad dan Samud, bahkan Fir'aun. Makanya nanti ini dijelaskan di surat ini bagaimana apa yang dilakukan oleh Allah terhadap kaum Ad, Samud dan Raja Fir'aun. Kalau Raja Fir'aun mungkin hanya Fir'aun dan pasukannya, negerinya tidak dibinasakan. Tapi bagaimana dengan kaum Ad dan kaum Samud yang Allah binasakan? Ya. Dihabiskan umatnya, ya. Dihabiskan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ada kaitannya dengan surat sebelumnya, surat Al-Balad. Ya. Kaitannya dengan fakku raqabah au it'amu fi yaumin dhi masghabah yatiman dha maqrabah. Ya. Ini terkait dengan membebaskan budak, kemudian memberi makan, ya, ketika musim kelaparan, kemudian memberi makan anak-anak yatim yang masih punya kekerabatan atau orang-orang miskin yang sangat fakir. Ini masih ada kaitannya dengan surat Al-Balad. Karena nanti di pembahasan surat Al-Fajr ada kaitannya dengan ayat yang tadi saya sebutkan, ya. Amma kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turasa aqlan lamma wa yuhibbuna al-mala hubban jamma. Ini salah satu karakter orang-orang Quraisy, ya, terutama para bangsawannya, yang mereka sangat mencintai hartanya. Padahal ada sebuah kisah yang cukup unik, karena ini di luar kebiasaan para bangsawan Arab. Jadi Abdul Muthalib, kakek Rasulullah, ketika musim haji, beliau sangat dermawan sekali, ya, sangat dermawan sekali. Bahkan ada yang mengatakan api di rumahnya tidak pernah padam karena akan menjamu orang-orang yang haji. Ya, disediakan makanan, minuman, pakaian bagi mereka yang haji, yang membutuhkan makanan, pakaian. Ya. Jadi api di dapur tidak pernah berhenti, tidak pernah padam. Ya. Di samping beliau bisa dikatakan pemimpin Quraisy, karena orang Arab itu tidak ada raja, ya, tidak ada raja, adanya kepala suku, ya, kepala suku ini, suku ini, suku ini. Berbeda dengan bangsa lain. Waktu itu ada bangsa Romawi, itu dipimpin oleh seorang kaisar. Kemudian bangsa Persia, kalau Persia saya nggak tahu pemimpinnya namanya apa, Kisra, ya, Kisra, ya, Kisra.
Ya. Kemudian mungkin di Mesir ya, Fir'aun. Ya. Tapi di bangsa Arab tidak ada. Bangsa Arab hanya para kepala suku. Ya, para suku yang berkuasa. Tidak ada raja yang menguasai bangsa Arab. Ya. Itu terkait dengan pembahasan. Di samping nanti di akhir surat Al-Fajr juga ada teguran buat kita. Ya. Ada teguran buat orang-orang mukmin. Namun kita insya Allah akan bahas satu persatu. Semoga saja di pagi hari ini bisa sampai di pembahasan yang awal yang tadi saya terjemahkan. Di awal tafsir ini sama dengan surat Asy-Syam, Al-Lail yang terkait dengan teguran Rasulullah terhadap Muaz bin Jabal. Ya, sering saya ulangi, ya, sering saya sampaikan kembali terkait dengan sholat Isya yang Muaz bin Jabal baca surat Al-Baqarah. Kelamaan bacanya, kemudian jamaahnya ada yang lari, ya, pegel, ya. Mungkin usianya sudah uzur atau mungkin ada kepentingan lain, maka Muaz bin Jabal dinasihati oleh Rasulullah untuk membaca surat yang kemarin ya, Al-Lail, Asy-Syam, Sabbihis, ya. Kemudian salah satunya ada Al-Fajr. Ini penekanan kita. Al-Fajr itu termasuk pendek. Al-Fajr, kemudian Sabbihis, Asy-Syam, Al-Lail, itu surat-surat yang pendek. Ya. Sekarang kita ke tafsir dari surat Al-Fajr. Wal Fajr. Amal Fajr fa ma'ruf, ya. Adapun fajar itu sudah ma'ruf, sudah dikenal. Ya. Kita sudah tahu terkait dengan fajar, wa huwa subh. Dan fajar itu adalah waktu subuh. Kita sudah sangat paham ya, ketika fajar nyingsing itu waktu subuh. Tidak ada yang orang Arab juga sangat paham sekali ya. Wal fajr, demi waktu fajar. Allah kembali lagi bersumpah dengan makhluknya. Allah sangat sering, bahkan di surat ini sampai berapa kali ya, wal fajr, berapa ayatnya, sampai 1, 2, 3, 4, 3 ayat terkait dengan sumpah ya. Allah kembali lagi bersumpah dengan makhluknya terkait dengan al-fajr ya. Kemudian wa huwa khatimatul layalil ashr ya. Ada yang mengatakan wa huwa khatimah al-laili al-ashr. Ya. Fajr ini maksudnya adalah penutup dari 10 malam. Nah, nanti 10 malamnya nanti akan saya bahas di ayat yang selanjutnya. Atau bidzalika salatul lati taf'al indahu. Jadi salat yang dilakukan pada taf'al indahu, pada waktu itu, pada waktu subuh. Ya. Ini makna dari al-fajr. Yang pertama terkait dengan subuh itu sendiri yang sudah kita sangat mafhum, kita mengenal waktu subuh, al-fajr. Kemudian malam terakhir, ya, fajr itu berarti malam ujung dari malam terakhir 10 hari. Nanti 10 harinya akan kita bahas di ayat yang kedua. Kemudian yang ketiga terkait dengan sholat yang dilakukan pada waktu fajar, yaitu sholat subuh. Ya, makanya banyak sekali keutamaan sholat subuh. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia dalam lindungan Allah. Hari itu dalam lindungan Allah. Subhanallah. Kalau orang-orang banyak ingin mendapatkan perlindungan, keamanannya terjaga, apanya semuanya terjaga, terpenuhi. Tapi ketika kita salat subuh, maka Allah yang akan melindungi kita. Ya. Hari itu, subhanallah. Di samping keutamaan kita berjalan kaki ke masjid, kemudian berjamaah dengan pahalanya, segala macam. Makanya bahkan ada yang mengatakan
di hadis lain ya. Tanda-tanda orang munafik ya. Salah satunya adalah menghindari, bukan menghindari ya. Tidak subuh dan sholat asyar. Sholat subuh al asyar, ada yang mengatakan isya dan subuh. Ya. Nah, itu 3 makna dari al-fajr. Nah, kemudian kita ke ayat selanjutnya. Walayalin asyar, dan malam yang 10. Ya. Walayali asyar, ya. Asyruh Dzulhijjah. Ya, 10 hari di bulan Dzulhijjah. Tanggal 1, tanggal 10. Ya, itu berarti akan mungkin ketika bulan Dzulhijjah tanggal 1, tanggal 10, tanggal 9-nya kita ada Arafah. Tanggal 10-nya adalah An-Nahar. Ya. Ya. Apa namanya? Idul Adha ya. Yaumul Nahar ya. Hari nahar, hari makan, berbuka. Hari siang. Ya. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu yang dimaksud dengan walayalin asyar. Itu waktu bagi orang-orang Arab, dan orang Arab sangat paham sekali. Ya. Orang Arab karena apa? Ketika bulan Dzulhijjah mereka melaksanakan haji. Dari mana ya? Dari ujung-ujung Arab, apalagi kota Mekah, mereka senantiasa berkumpul. Ya. Maka mereka sangat paham sekali bagaimana ritual haji. Walaupun nanti ada penyimpangan yang dilakukan oleh mereka. Kemudian Rasulullah akan membetulkannya ketika fase Madinah. Fase Madinah. Rasulullah akan membetulkan bagaimana ketika berhaji. Dan itu di akhir-akhir, ya, akhir-akhir hidup Rasulullah di Haji Wada. Ya, di Haji Wada, Rasulullah memberikan perbaikan-perbaikan ya, terkait dengan ibadah haji. Makanya kita sangat disarankan sekali minimal kita puasa di tanggal 9 ya. 9 Dzulhijjah ya, puasa Arafah, di mana orang-orang yang berhaji berkumpul di padang Arafah, maka orang yang tidak haji disunahkan melaksanakan ibadah puasa di tanggal 9. Kemudian di tanggal 10-nya walayalin asyr tadi terkait dengan wa huwa khatimatul layalil asyr. Al-Fajr itu berarti ketika tanggal 10 bulan Dzulhijjah, ketika ujung dari takbiran ya, mau sholat ya. Subuh di tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, itu Fajr itu maksud di situ. Ya. Salah satu mana Al-Fajr. Ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan walayalin asyr? Ini ada hadis terkait dengan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Ma min ayyamin amal salih ahabba ila Allah fahunna min hadhihi al-ayyam. Ya. Dan tidaklah ada hari-hari di mana ketika kita melakukan amal soleh lebih dicintai oleh Allah kecuali min hadzal ayyam, pada hari ini, pada 10 hari ini. Nah, ini hadis dari Ibnu Abbas ya. Dari Ibnu Abbas. Kemudian ada yang berkata kepada Rasulullah, "Wala jihad fi sabilillah?" Ditanya kembali Rasulullah, "Wala jihad fi sabilillah?" Walaupun dia jihad fi sabilillah, artinya jihad fi sabilillah kalah dengan amalan 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Apa kata Rasulullah? Qala wala jihad fisabilillah. Ya, walaupun jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah itu kalah dengan ibadah-ibadah yang dilakukan pada awal bulan Dzulhijjah, 10 hari. Ya.
kecuali illa rajulan kharaja min nafsihi wa malihi summa la yarji' min dzalika bi syai'in, kecuali orang yang jihad itu keluar dengan diri dan hartanya kemudian tidak kembali lagi dengan sesuatu apapun. Hartanya habis, ya, berbekalan jihadnya dirampas atau hilang atau bagian tidak kembali lagi ke rumahnya, atau dan dirinya meninggal, itu baru bisa menyamai orang-orang yang beribadah di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Subhanallah, ya. Kalau kita bisa melaksanakan ibadah saum di tanggal 9, kemudian tanggal 1 sampai tanggal 9, itu kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah ketaatan, apakah kita saumnya, ataukah kita sedekahnya, apa kita dengan tilawahnya atau berbuat baiknya, itu lebih utama dibandingkan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kecuali orang yang berjihad itu meninggal dan hartanya dirampas, ya. Karena ada orang berjihad di jalan Allah meninggal saja, hartanya masih bisa pulang, kudanya masih bisa dibawa pulang, harta perbekalannya masih bisa dibawa pulang. Tapi ini tidak, syahid dan hartanya juga tidak kembali lagi ke keluarganya, habis. Ini baru menyamai orang-orang yang beribadah di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Subhanallah. Dan itu bisa kita lakukan, ya. Subhanallah. Dari kita mempelajari soal Fajr, kita tahu dengan hadis ini. Saya juga baru tahu hadis ini, ya. Subhanallah. Pantesan teman saya sering melakukan hal itu. Kenapa? Kalau teman saya puasa dari tanggal 1, ya. Tanggal 1 itu puasa terus. Saya tanya, puasa itu ternyata di sini, ya, fadilahnya, ya, keutamaannya, ya, melebihi orang-orang yang berjihad. Berjihad itu berat, ya, berat. Sering kita lihat ketika para anggota tentara kita ditugaskan ke tempat-tempat konflik Papua, Poso, anak istrinya menangis, khawatir tidak kembali lagi. Itulah yang terjadi, ya. Karena keluarganya mengharapkan kembali. Itu berbeda dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Karena memang aish kariman aw mut syahidan, itu menjadi moto atau cita-cita, hidup mulia atau mati syahid. Pilihannya 2, hidupnya mulia atau matinya syahid, ya. Ini terkait dengan walayalid asyar, ya. Walaupun ada, ya, ketika ini juga dari Ibnu Abbas ketika ditanya tentang walayalin asyar, qala huwal asyarul awwal minat Ramadan, ya. Dia adalah 10 hari di awal minal Ramadan. Tapi ini tidak diketahui, tidak kuat, kurang kuat. Karena apa? Orang-orang Quraisy belum mengetahui terkait dengan keutamaan bulan Ramadan. Yang mereka ketahui adalah terkait dengan bulan Dzulhijjah. Karena orang-orang Quraisy sudah terbiasa, mereka melakukan haji, mereka berkumpul, mereka datang dari segala penjuru bangsa Arab yang merasa dirinya orang Arab, yang merasa dirinya adalah memegang agama Ibrahim Ismail, mereka akan berhaji. Dan di bulan Dzulhijjah itulah, dan puncaknya ada tanggal 10. Ya. Jadi yang terkait dengan bulan Ramadan ini tertolak, ya. Wah, ini mungkin ada perbedaan pendapat terkait dengan 10 hari, ya, 10 malam, walayalin asyar, malam-malam yang 10 ini, ya. Dari Ibnu Jabir an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal asyra adha, ya. Sesungguhnya yang 10 itu 10 di bulan Adha, di tanggal 10 itu, di hari Idul Adha, ya. Maksudnya yang ujung dari ini menegaskan kembali, menguatkan pendapat dari tadi, ya, terkait dengan Al-Fajr, ya, sebagai penutup malam-malam yang 10. Kemudian ditambahkan kembali wal fajri yaumal arafah wa syaf'i yaumal nahar. Di hadis ini
Al-watru yang ganjil yaumal Arafah. Yang ganjil itu di hari Arafah. Wasyaf'u dan yang genap yauman nahar. Di hari nahar, yaitu tanggal 10-nya. Di tanggal 10 itu genap asyaf, sedangkan 9 wal watr, ya. Dia yang ganjil, ya. Yang ganjil. Ini kaitannya dengan ayat yang selanjutnya. Wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil. Walaupun saya melihat di sini di Ibnu Katsir ada 7 pendapat terkait dengan wal syaf'i wal watr. Apa saja yang dimaksud wal syaf'i wal watr? Demi yang genap dan yang ganjil. Ya. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan, annal watra yauma Arafah. Likaunihi tasi. Wa ana syaf'i yaumal nahar. Likaunihi asyir. Ya. Hadis yang tadi saya sebutkan di awal, ya, bahwasanya yang syaf, yang genap adalah yaumun nahar, sedangkan yang watru adalah Arafah. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud dengan ya, salatuna, ya, salat kami. Wasyaf'i wal watr itu termasuk adalah salat. Ada salat yang genap dan ada salat yang ganjil. Salat yang genap witir, al-watrnya apa? Salat maghrib. Ya. Nanti ada penjelasan lagi. Kalau salat witir, kita pahamnya ada salat witir adalah akhir dari salat tahajud, ya. Tahajud. Kalau dikaitkan dengan hadis ini, ya, al-watru itu salat yang maktubah, yang fardu, ya. Itu salat maghrib yang ganjil dan salat isya, subuh, zuhur, asyar yang genap. Ya. Kalau salat maghrib menjadi penutup siang, al-watru ganjil. Jadi dari subuh, zuhur, asar, maghribnya penutupnya, watrunya. Ya, sama halnya ketika kita sholat tahajud, ya, sholat tahajud witir di ujungnya. Ya. Ini yang kedua, ya, terkait dengan wasyaf'i wal watr. Ya. Kemudian yang ketiga dari Ibnu Abi Hatim, ya, ini mengatakan terkait dengan ya Amirul Mukminin akhbirni 'anil syaf'i wal watri. Ya Amirul Mukminin, beritahukanlah kami tentang genap dan ganjil. Ya. Faqala asy-syaf'u qawluhu Allah Ta'ala faman ta'ajjala fi yawmaini fala itsmain faman ta'akhkhara fala itsma alaih. Ya, ini terkait dengan barang siapa ta'ajjal, bersegera buru-buru, fi yaumain, di 2 hari ini, fala ismain, maka tidak ada dosa baginya. Faman ta'akhkhara fala ismain, dan barang siapa yang mengakhirkan, santai aja lah, di hari ketiganya, fala itsma alaih, tidak ada dosa baginya. Ini terkait dengan haji, ya, haji. Ya, dengan haji. Ini kemudian di hadis yang lain, asyaf'u yauman wal watri yaumal tsalis. Ya, ini penjelasan penegas dari hadis ayat yang tadi, ya. Ini surat apa ya? Saya awal. Soal Baqarah nih, ya. Terkait dengan faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaih wa man ta'akhkhara fala itsma alaih. Masalah ini surat Al-Baqarah. Karena di sini tidak disebutkan surat dan ayatnya. Ya. Jadi asyaf yaumain wal watr al-yaum salis. Ini terkait dengan yang ketiga. Di samping ada lagi innallaha
tis'atan wa tis'in asman, ya. Sesungguhnya Allah 99 ada nama. Nah, 9 nama yang Asmaul Husna yang kita sebut. Ya. Minha illa wahidan. Ya, minha illa wahidan. Dikurangi 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Dan barang siapa yang hafal terkait dengan Asmaul Husna, dakhalal jannah. Dia masuk surga. Nah, masuk surga. Ini maksudnya adalah bahwasanya Allah itu ganjil. Ya. 99 ganjil. Di samping nanti di pendapat berapa itu ada yang menegaskan bahwa terkait dengan makhluk dan Allah. Yang makhluknya ganjil, kemudian makhluknya genap, kemudian Allah wahid, ganjil. Satu, esa. Nah, ini terkait. Kalau yang pendapat ketiga, ini ada 2 berarti ya, terkait dengan 2 hari dan hari yang ketiga, terkait dengan surat Al-Baqarah berkaitan dengan haji. Di samping ditambahkan dengan hadis innallaha tis'ata wa tis'in. Ya, Allah mempunyai 99 nama-nama, ya, dan barang siapa yang menghafalkannya dakhalal jannah. Ya. Kita lagi booming nih ya, anak-anak kita sering mendengarkan Asmaul Husna. Ya. Kita mau hafal enggak nih? Ya, kita enggak dari kecil enggak diajarkan ya. Anak-anak sekarang subhanallah ya. Iya ya. Bukan Asmaul Husna. Bukan apa namanya? Kalau itu sifat 20. Kalau itu Asy'ari. Ya, Asy'ariyah. Ada sifat wajib, sifat mustahil, ya. Kalau ini Asmaul Husna. Itu pendapat yang ketiga. Kemudian pendapat yang keempat. Ini dari Ibnu Abbas lagi. An'ani Ibnu Abbas qala, nah, Allahu wahidan. Allah itu ganjil, satu. Ya. Wa antum syaf'un. Dan kalian adalah genap. Ya. Di surat Asy-Syu'ara, wa ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwajan. Dan dijadikan kepada kalian azwaja, berpasang-pasang, wa minal an'ami azwaja, dan binatang-binatang ya berpasangan semuanya. Ini terkait dengan khaliq dan makhluk. Allah ganjil dan makhluknya genap. Ini dipertegas lagi dengan pendapat dari Mujahid. Kullu syai'in khalaqallahu sya'un. Semua yang diciptakan oleh Allah sya'un. Genap. Hujan. Enggak ya? Mendung ya? Insyaallah. Mendung atau masih pagi? Sana mendung, sini udah matahari. Sekarang pagi, Masya Allah ya. Jam 4 lewat berapa ya? Insya Allah ya. Nyambung ronda langsung subuhan. Jam 4 selesai ronda langsung ke masjid subuhan. Oke, lanjut ya. Kullu syai'in khalaqahu Allahu sya'un. Ya. Ya, semua yang diciptakan Allah genap. As-sama wal ard. Langit dan bumi. Wal bir wal bahr. Daratan dan lautan. Wal jin wal ins. Jin dan manusia. Wasyam wal qamar. Ya. Matahari dan bulan. Semuanya berpasang. Ya, di sini disebutkan Az-Zariyat, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan dari setiap yang kami ciptakan zaujain, berpasang-pasang, la'allakum tadhakkarun, agar kalian tadhakkarun, mengingat-ingat, memperhatikan, memikirkan terkait dengan hatta mungkin yang guru IPA atau benar belajar IPA apa ya, binatang yang membelah diri ya. Itu gimana itu? Sampai saya lagi berpikir itu, saya semalam berpikir, apakah dia berpasang atau tidak? Dia membelah diri. Ya ada kan? Ada binatang atau apa sih namanya? Amuba itu membelah diri. Dia berkahwin dengan dirinya sendiri atau apa? Saya lupa itu. Hermaprodit apa gitu. Keluar dia membelah diri.
Bagaimana dengan apa namanya? Ya kayak manusia gitu kan, laki perempuan kemudian berjumlah banyak. Kalau ini membelah diri dia. Bagaimana proses apa namanya? Pengembangbiakannya. Wallahu a'lam ya. Nah, kemudian pendapat yang kelima. Ini udah banyak sekali ya. Saya tahu di sini udah sadis. Yang keenam, tadi yang kelima ya, terkait dengan Azza wa Jalla ya, terkait dengan Allah baik itu Esa, kemudian makhluknya berpasangan, itu pendapat yang kelima. Pendapat yang keenam adalah wa'adad, wal adad, bilangan ya. Kita sangat paham sekali kalau bilangan. Ya, bilangan. Cuma ada satu bilangan, apakah saya tidak tahu, mungkin bapak-bapak yang ahli matematika, apakah 0 itu bilangan? Ya, 0 apakah bilangan bukan? Saya tidak tahu. Mungkin bapak-bapak kan 1, 2, 3, 4 itu ada ganjil dan genap. Apakah 0 itu bilangan? Oh, alam itu pertanyaan. Bilangan diciptakan. Ya, 0. Kalau Arab itu, saya baru berapa hari yang lalu membaca angka 1 Arab 1, 2 itu huruf Hindi. Orang Arab itu ternyata dengan istilah tangan. Ya, istilah tangan menghitungnya. Makanya kita kalau sholat kayak gini ya, itu saya lupa ini apa namanya, membentuk angka berapa. Mungkin yang sebenarnya itu sudah dijelaskan dalam kitab Subulus Salam. Kemarin saya coba iseng-iseng bagaimana terkait dengan cara menghitung orang Arab terdahulu. Ya. Itu menghitungnya 1, 2, pakai jari aja semuanya. Ini kalau kayak gini berapa, ini berapa, subhanallah. Kalau ini ditekuk, ini. Wah, kayak gini, sangat ribet sekali ternyata. Tapi subhanallah ya. Ya itu terkait dengan bilangan adat. Ya, ini pendapat yang kelima, yang keenam terkait dengan wasyaf'i wal watr. Kemudian pendapat yang ketujuh, ya, an Imran ya, Ibnu Hasin, wasyaf'i wal watr hiya salatul maktubah. Ya. Minha syaf'u wa minha watr. Nah, ini yang tadi saya jelaskan bahwasanya Syafi'i adalah salat-salat yang maktubah. Ada yang ganjil dan yang genap. Ada salat maghrib, isya, subuh. Yang 4 rakaat, 2 rakaat dan 3 rakaat. Oke, ini yang pendapat yang ketujuh. Ya, ada 7 pendapat terkait dengan syaf'i wal watr. Kemudian ayat yang selanjutnya, wal laili idza yasr. Dan demi malam idza yasr. Demi malam jika berlalu. Ya. Kalau menurut ya dari Aufi, dari Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan wal-laili idza dhahaba, jika telah pergi. Malamnya udah hilang. Makanya al-fajr, muncullah fajar. Waktu fajar atau waktu subuh. Atau hatta yadhabu ba'duhu ba'dan. Atau sampai perginya sebagian demi sebagian, dikit-dikit. Ya, awal malam, tengah malam, sepertiga malam, akhirnya hilang semuanya. Ba'dun. Sebagian. Ya. Ini dari Zubair. Ini Abdullah bin Zubair itu mengatakan yadhabu ba'duhu ba'dan. Kemudian kalau menurut Ibnu Zaid, idza sar, jika berjalan. Ya. Kadang ini maknanya sama semua sebenarnya ya. Kalau kita lihat malam memang itu berjalan, pergi.
Terus kemudian muncullah fajar, kemudian siang, duha dulu ya, duha, siang, kembali lagi, kembali lagi. Ya, terus subhanallah. Ya, Allah perlihatkan terkait fenomena alam yang ada di bangsa Arab itu diperlihatkan, diperlihatkan kepada mereka terkait dengan fenomena alam agar mereka berpikir bahwa itu kekuasaan Allah. Mereka tidak sombong. Apalagi nanti terkait dengan kaum Ad, Samud dan Firaun yang Allah binasakan. Sedangkan orang Quraisy itu kecil. Mereka bangunan aja mungkin gak sebesar dengan kaum-kaum Samud dan Ad. Ya. Sebesar-besarnya rumah orang Quraisy tidak lebih besar dari bangunan yang didirikan oleh kaum Ad dan kaum Samud. Mereka kecil, mau sombong apa? Orang kaum Ad dan Samud yang mereka yang mereka bisa membuat bangunan besar. Kalau yang sampai sekarang ada itu yang pernah Rasulullah lewati. Ketika Rasulullah melakukan perang Tabuk kalau nggak salah, Rasulullah melewati di sini jangan lama-lama. Ini tempat kaum yang diazab. Ya. Rasulullah ketika pulang dari Tabuk lewat Madian Soleh ya. Sampai sekarang saya lihat itu, saya coba iseng-iseng cari di YouTube. Subhanallah, tebing-tebing, lembar tebing dipahat jadi rumah-rumah. Masya Allah. Itu orangnya sekuat apa itu kan? Atau ke orang-orang kaum Ad, ya. Nabi Hud ya. Ya. Kalau Samud Nabi Soleh, kalau kaum Ad Nabi Hud. Iromadzatil imad. Nanti dikait dengan ini. Mereka dihancurkan. Orang Arab itu sangat paham sekali. Kenapa? Karena mereka bangsa Arab. Ya. Kaum Samud, kaum Ad itu bangsa Arab. Bangsa Arab Baidah. Bangsa Arab Baidah adalah bangsa Arab yang awal-awal. Keturunan Nabi Nuh. Yang Allah binasakan. Yaitu kaum Samud, kaum Ad. Dan ketika orang Quraisy melakukan perjalanan ke kota Syam, itu melewatinya. Dan mereka tahu ini peninggalan, ini ceritanya dibinasakan segala macam. Mereka tahu kisahnya terkait itu. Ketika mereka ke Yaman, mereka mendengarkan kisah orang-orang Ad, kaum Ad, ya kota Iram yang dihancurkan. Ya, dihancurkan habis. Dan sekarang-karang baru ketemu lagi ya, tertutup dengan pasir-pasir. Jadi di surat Al-Ahqaf, bukit-bukit pasir. Ternyata surat Al-Ahqaf itu menuntun para ilmuwan untuk mencari kota Iram, ya, kota Iram. Terus subhanallah ya, subhanallah. Kota Iram yang dihancurkan oleh Allah. Orang-orang Arab sangat paham sekali. Makanya ketika diceritakan tentang kaum Samud, kaum Ad, mereka, tapi mereka tetap aja bandel. Terutama di awal-awal dakwah Rasulullah. Ya. Karena memang nanti, ya, ketika Rasulullah Fathu Mekah, orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath. Berbondong-bondong orang Mekah datang berbondong-bondong masuk Islam semua itu. Bukan hanya orang Mekah, ya. Kabilah-kabilah di sekitar Mekah, orang-orang Arab mereka berbondong-bondong masuk Islam. Nah, itu subhanallah. Hanya di awal-awal saja ya Rasulullah. Sangat berat menghadapi Abu Jahal, Abu Lahab, ya, Uqbah, Ubay bin Khalaf, segala macam para pembesar Quraisy yang membangkang, yang akan melakukan di pembahasan nanti ya di ayat yang ke-15 misalnya 15, 16, 17. Oke, kita lanjutkan. Walayalin walaili idza yasa. Kalau menurut Ikrimah yang dimaksud dengan walaili idza yas yakni laila jama'. Laila jama'. Yang dimaksud dengan laila jama' adalah Lailah Musdalifah. Malam menginap di Musdalifah. Mungkin ada yang pernah berhaji, mungkin pengalaman menginap di Musdalifah atau ya menginap di Musdalifah kemudian menuju ke Padang Arafah. Ya. Walau itu karena kita belum punya pengalaman ya, kita tidak tahu. Ya. Kalau mungkin bisa saja kita mempelajari hal itu. Terus lagi saya belum nyampe ke bab haji. Ke bab haji bagaimana ritual haji, tahunya ya ada sya'i, ada tawaf, ada jumroh, ada wukuf di Arafah, ke Musdalifah, segala macam. Ya, itu yang dimaksud walaili idza yasa. Itu menurut Ikrimah. Kemudian ada juga menurut
yang dimaksud dengan wal laili idza yasar wa innal fajra hiya iqbalun nahar wa idbarul lail wa iqbalun nahar. Dia adalah ketika datangnya siang, wa idbarul lail, dan hilangnya malam. Itu sudah saya jelaskan tadi terkait dengan al-fajr. Wal laili idza yasr. Ala iqbaluhu kana qasman bi iqbalul lail. Ya. Kedatangannya sebagai sumpah bi iqbalul lail. Kedatangannya malam. Ya. Kedatangannya siang itu sumpah biqbalul lail, dengan kedatangannya malam. Ada siang, kemudian datang lagi malam, mutar terus. Allah tunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah terhadap orang Quraisy terkait dengan siang dan malam aja. Ya, kalau kita lihat siang dan malam aja, itu tuh subhanallah Allah. Kemarin kita bahas Asyam, ya, terkait dengan matahari, qamar dengan bulan. Ini terkait dengan wal laili idza yasar. Walaupun ada mengatakan dari Al-Qurtubi yaqulu fi qawlihi wal laili idza yasar qala asra yasar. Ya. Nah, berjalannya ya jalan. Ya. Ketika berlalu. Ya. Kemudian ayat yang selanjutnya, ayat ke berapa? Ayat kelima ya. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Bukankah yang dalam sumpah tersebut, ya sumpah itu lidzi hijr, ada bagi orang-orang yang berakal. Lidzi hijr. Di sini disebut hijr itu akal ya. Padahal akal itu dalam bahasa Arab ada kata sendiri akal. Hijr itu menghalangi. Ya. Kita sering mendengar hijr Ismail ya. Hijr Ismail. Disebut hijr karena dia menghalangi. Disebut Ismail karena ada yang mengatakan disitulah makamnya Nabi Ismail dan makamnya ibundanya Hajar ya. Hajar. Di situ. Dan memang sebenarnya Ka'bah bentuknya seperti itu ya, kotak kemudian ditambah dengan hijr Ismail. Tapi orang-orang Arab ya membangunnya hanya kotak saja. Kemudian agar tawafnya tidak salah, karena tawaf itu kan mengelilingi Ka'bah, sedangkan Ka'bah bentuknya kotak dan tambah ini. Jadi agar orang tidak tawafnya tidak masuk ke sini, maka dibikin hijr Ismail, pembatas, biar muter. Nah, nggak ada ya orang masuk ke sini ke hijr Ismail. Ya. Kalau di hijr Ismail rebutan orang sholat 2 rakaat. Ya, walau saya lupa keutamaannya apa itu. Keutamaan sholat di hijr Ismail dalamnya. Dan di sini di hijr Ismail ini biasanya para bangsawan Quraisy termasuk Abdul Muthalib itu duduk memperhatikan orang-orang yang haji, orang yang tawaf. Ya, perhatikan. Dan ada sebuah kejadian saya teringat dengan Uqbah bin Abi Mukhid. Ya, Uqbah bin Abi Mukhid itu nongkrong di situ dengan para bangsawan Quraisy termasuk Abu Jahal. Rasulullah tawaf. Ketika melewati Uqbah bin Abi Mukhid itu diledekin, dicela, dicaci maki. Rasulullah berulang kali diamkan sampai akhir pada putaran keberapa itu Rasulullah berdoa di depan itu. Dan ini hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud itu salah satu sahabat yang betisnya saja lebih utama daripada gunung Uhud. Ya, betisnya saja lebih utama. Dan Abdullah bin Mas'ud mendengarkan bagaimana doa Rasulullah ketika Uqbah bin Abi Mukhid itu mencela. Ya, Rasulullah berdoa, sebutkan namanya dan akan dibinasakan. Ini betul. Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah bin Abi Mukhid, Ubay bin Khalaf, segala macam para bangsawan Quraisy yang akan dibinasakan.
ya, dibinasakan dan semuanya mati dalam ya diazab oleh Allah. Kalau Abu Jahal dipenggal oleh Abdullah bin Mas'ud, kalau Abu Lahab meninggal karena sakit, Uqbah bin Abi Mu'ayth itu dimakan singa. Ya, doanya terkabulkan semua. Ya. Abdullah bin Mas'ud sebagai saksinya karena beliau yang mendengarkan doa itu. Disebutkan nama-namanya. Dan Uqbah bin Abi Mu'ayth itu teriang-iang dengan doa itu. Sampai-sampai ketika Uqbah bin Abi Mu'ayth melakukan perjalanan dagang ke Syam, kemudian ada singa, ya, karena matinya dimakan singa. Wah, ini doa Muhammad ini. Dia benar meninggal di Syam dimakan singa. Ya, itu hijr. Ya, orang-orang hijr. Jadi hijr disebut di sini akal karena akal itu yang akan menghalangi kita melakukan. Ya, kita bisa melakukan hal. Oh, ini nggak boleh karena akal kita. Ya, akal kita menghalangi. Terus bagaimana terkait dengan hal fi dzalika qasamul lidhi hijr, ya. Ladai aqlun, ya. Ladai aql. Wa innama sami'al aql hijran, ya. Sesungguhnya dinamakan, ya, menamakan akal dengan hijr, penghalang. Karena akal kita akan menghalangi sesuatu. Ya, menghalangi sesuatu. Suruk sampai jam? Saya ntar kebablasan, saya suka kebablasan nggak nyadar. 5:25. Oh, udah jauh itu. Pas banget. Gitu ya. Kita break dulu kali ya. Saya suka nggak sadar. Satu kadang kita kalau menjelaskan sesuatu nggak sadar dengan waktu. Sedangkan waktu itu akan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan atau pembahasan kita karena kita akan suruk terlebih dahulu, ya, yang pahalanya seperti orang umroh, ya, yang orang umroh. Kita pengen ya mendapatkan pahala yang umroh walaupun kita nggak kemana-mana di sini saja, tapi kita bisa mendapatkan pahala orang yang umroh. Dan kesempatan ini jangan disia-siakan, ya, waktu suruk ini lumayan 2 rakaat saja sangat mudah. Oke, wallahu a'lam bishawab. Nanti insyaallah kita lanjutkan pembicaraan kita, bahasan kita, mungkin kita pada salat sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Naqum rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.